Tidak ada inna narkoba haram, inna kokain haram, inna sabu-sabu haram. Tidak ada. Di dunia ini. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita tahu dulu apa itu makna dari narkoba itu sendiri. Narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Istilah lain dari narkoba adalah nafza. Istilah ini biasanya dipakai oleh praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Narkoba ini ada banyak jenisnya. Di dunia ini terdapat 357 jenis narkoba. Di Indonesia sendiri ada 35 narkoba yang dikonsumsi oleh pengguna kita. Dari harga yang mahal hingga harga yang murah. Namun yang paling populer di Indonesia itu ada 4 jenis. Ganja, sabu, ekstasi, dan heroin. Lalu bagaimana Islam memandang narkoba? Di dalam Al-Quran tidak ada inna narkoba haram, inna kokain haram, inna sabu-sabu haram. Tidak ada. Di dalam Islam, narkoba dan obat-obat terlarang itu disebut sebagai muhaddirat atau mufattirat. Para ulama mengkiaskan hukum narkoba dengan khamar. Mereka berdalil dengan hadis yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang artinya khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal. Jadi narkotika masuk dalam cakupan definisi khamar seperti yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Oleh karena narkoba tidak disebutkan dalam Al-Quran, sehingga menjadi tameng bagi mereka untuk membenarkan perbuatannya. Padahal kalau kita pakai akal sehat, ya, bahaya yang ditimbulkan narkoba jauh lebih besar daripada minuman keras. Pakai otak, bro. Narkoba merusak akal, merusak jiwa, merusak jasmani, merusak rohani kita. Jauhi narkoba. Yuk kita analisis secara sederhana. Al-aslu khamar. Al-far'u narkoba, sabu-sabu, ekstasi, pil koplo. Ilatnya memabukkan. Ilat yang ada pada narkoba, sabu, dan lain sebagainya itu lebih bahaya daripada khamar. Dan hukumnya adalah haram. Al-aslu khamar, al-far'u sabu-sabu, ganja, dan lain sebagainya. Ilatnya memabukkan. Al-hukmu, hukumnya adalah haram. Ada banyak sekali dalil yang mendukung haramnya narkoba. Ada dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Setiap yang khabith dilarang dengan ayat ini. Di antara makna khabith adalah yang memberi efek negatif. Nah, di dalam ayat lain Allah juga berfirman, wala talqu biaidikum ila tahlukah. Nah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ada juga wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dari ayat-ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri dan membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat ini kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram. Ada lagi dari Ummu Salamah, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin wa mufattirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir yang membuat lemah. Jika khamar itu haram, maka demikian pula dengan mufattir atau narkoba. Ada juga dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man tahassa summa faqatala nafsahu fasumuhu bi yadihi yatahassahu bi narin jahannam khalidin muhalladan fiha abadan. Ya, artinya, barang siapa yang sengaja menenggak racun hingga mati, maka racun itu tetap di tangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Hadis ini mengabarkan bahwa bagi orang yang membinasakan dirinya akan mendapat siksa jahanam. Mengkonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan kepada kebinasaan, karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Maka hadis ini menjadi salah satu dalil haramnya narkoba. Ada banyak lagi dalil-dalil lain yang
menyatakan tentang keharaman narkoba. Selanjutnya kita akan soroti dari perspektif kesehatan. Dampak penyalahgunaan narkoba itu dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan pada jantung, dan lain sebagainya. Ada kabar duka bagi pengguna narkoba melalui jarum, khususnya jarum suntik yang bergantian. Kalian berisiko tertular penyakit hepatitis B, C, dan HIV. Kita sama tahu lah ya, HIV sampai saat ini belum ada obatnya. Dan parahnya lagi, narkoba bisa menyebabkan kematian. Sedangkan dampak psikis dari narkoba itu hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga, ganas, tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal, tertekan, cenderung menyakiti diri sendiri, bahkan bunuh diri. Di lingkungan sosial, jelas pengguna narkoba menjadi beban keluarga dan beban negara. Dari perspektif undang-undang, penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan melawan hukum. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selengkapnya baca sendiri. Jangan malas baca, Bon. Adapun kebolehan menanam, menyimpan, menggunakan narkoba itu hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Itu pun harus mengantongi izin dan pastinya diatur dan dikawal dengan aturan yang sangat-sangat ketat. Wahai saudaraku, siapa orang yang memakai narkoba, maka lepas iman dari dirinya. Kalau iman sudah lepas, manusia akan hidup bebas, keras, beringas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Yuk kita lihat bahayanya narkoba. Sudah berapa banyak pemuda dan pemudi harapan bangsa yang harus kehilangan masa depan. Berapa banyak bayi yang lahir ke muka bumi tanpa tahu harus memanggil bapak akibat dari pengeluaran bebas karena pengaruh ekstasi dan pil koplo. Berapa banyak istri yang harus kehilangan suami, dan berapa banyak pejabat yang tersungkur dari kursi kekuasaannya akibat terlena dengan buaya Nina Bobo sabu-sabu. Lalu, masihkah kita akan terus menambah rentetan-rentetan korban baru yang meregang nyawa dengan su'ul khotimah? Oleh karena itu, para ulama dan umaro, para tokoh agama dan masyarakat, dan kita semua yang masih mempunyai hati nurani harus merasa terpanggil untuk menanggulangi bahaya narkoba pada kehidupan masyarakat Indonesia. Kita tentu menyadari narkoba tidak sehat di badan, tidak sehat juga di kantong. Badan rusak, kantong sobek. Kami menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba. Lindungi generasi muda kita, karena subhanul yaum rijalul god. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Prestasi yes, narkoba no.